nanti ada komitmen ya yang tumbuh dalam diri siswa. Ya, dia merasakan ini penting. Dia merasakan ini betul-betul ada nilainya ya dalam kehidupannya. Dia akan betul-betul tumbuh rasa komitmennya ya seperti itu. Dan yang ketiga adalah mau bicara mengenai bagaimana kita mau menyelenggarakan program yang betul-betul kontekstual ya, artinya bahwa program yang kita lakukan itu betul-betul kesehariannya anak-anak, apa yang diinginkan anak-anak, apa yang diharapkan anak-anak tuh tumplek-blek ya ibaratnya ya ada di situ. Dan dengan demikian maka anak juga akan tertarik dan mau terlibat aktif. Disinilah nanti akan tumbuh ya bagaimana anak-anak itu bisa punya apa sih ya kemampuan-kemampuan untuk mengatur, kemampuan-kemampuan untuk berkomunikasi yang semuanya ini bisa mengarah kepada kepemimpinan dirinya. Nah ini kita mau bicara student agency, bicara mengenai kepemimpinan murid. Nah kira-kira apa saja nih yang harus kita lakukan ya, kita tumbuhkan dari anak-anak kita supaya mereka bisa betul-betul tumbuh ya jiwa kepemimpinannya. Pertama adalah bicara mengenai intensi ya. Di sini ada 4 hal yang mau kita bahas. Intensi. Intensi ini bicara soal kesengajaan ya. Jadi waktu awal program ini mau dijalankan kan pasti buat rencana dong, buat rencana. Nah, waktu memikirkan rencananya di sini sudah mengajak siswanya. Sudah mengajak siswanya untuk betul-betul si guru ya dengan sengaja ya mengajak anak-anak untuk ya berbicara mengenai apa yang mau kita lakukan. Ya, sehingga ini menjadi milik bersama, programnya menjadi milik bersama. Ya. Yang kedua adalah apa yang mau kita capai. Ya, V ini bicara soal visi. Apa yang mau kita capai? Kita mikirkan rencana apa sih nanti hasilnya seperti apa sih? Alat ukurnya apa nih kalau kita tahu bahwa kita sudah mencapai hasil tersebut. Ya. Jadi pemikiran ke depan, jadi visinya apa. Yang ketiga adalah mau bicara soal aksinya. Tadi rencana, kedua tujuannya, yang ketiga aksinya. Jadi kegiatannya mau langkah-langkahnya apa saja, apa yang mau dilakukan di dalam program tersebut, siapa yang melakukan, kapan dilakukan, perlu bahan apa, perlu wahana apa, perlu sarana apa, ya mereka melakukan. Mau tidak mau, ini akan jadi sebuah tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh anak-anak ya. Jadi pelibatan anak secara aktif ini ada di sini. Dan keempat, ingat bahwa setiap kegiatan memang harus ada evaluasinya untuk melihat bahwa program ini tercapai atau tidak, program ini betul-betul ada yang perlu diperbaiki atau tidak dan sebagainya. Ini perlu refleksi terus-menerus ya. Refleksi kepada semua pihak yang menyelenggarakan program itu, baik anak, baik guru, sehingga mereka bisa kembali lagi merumuskan lagi rencana-rencana ke depan. Jadi IFAR ini menjadi modal kita ya untuk membawa anak-anak ke arah kepemimpinan. Ya. Lanjut. Nah, student agency kepemimpinan murid bicara mengenai kemampuan murid untuk mengarahkan pembelajaran sendiri. Ya, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan pendapat, mengajukan pertanyaan, mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan juga berkontribusi pada komunitas belajarnya, komunitas kelas, ya komunitas sekolah, ya. Terus juga belajar mengkomunikasikan pemahaman kepada orang lain, kepada siapa? Kepada teman sendiri, kepada adik kelasnya, kepada kakak kelasnya, ataupun juga kepada orang tua, bahkan juga bisa jadi masyarakat. Dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Ya, jadi ingat, untuk menjadikan anak-anak kita
menjadi pemimpin, maka kemampuan-kemampuan ini yang harus diberikan, yang harus diserahkan kepada anak-anak agar mereka mau betul-betul merespon ya dengan baik. Nah, kepemimpinan murid adalah tentang murid yang bertindak secara aktif, ya sudah pasti. Anak yang membuat keputusan, boleh nggak salah dalam membuat keputusan? Bisa saja salah. Tapi kembali lagi, anak-anak juga disiapkan untuk menerima setiap resiko dari keputusan yang mereka ambil. Nah, Bapak dan Ibu, ini sekarang lagi marak-maraknya ya, proyek ini ya, profil pelajar Pancasila ya. Bapak dan Ibu pasti terkaget-kaget ya melihat hasil yang dilakukan oleh anak-anak ya setelah menyelenggarakan proyek tersebut. Di luar ekspektasi kita ya. Saya coba di semester lalu, anak-anak saya ya ampun, kita nggak terbayang gitu ya anak-anak bisa membuat film membuat film pendek ya, film 10 menit, tapi betul-betul skenario-nya rapi, terus mereka bisa menyiapkan propertinya dengan baik, mereka bisa mengiklankan film tersebut seperti kayak film bioskop, mereka juga bisa membuat skenario-nya juga dalam bahasa Inggris dan sebagainya, di luar pemikiran guru-guru. Ya, ada juga mau bicara proposal bisnis ya, dengan rapi biar bisa detail ya, jadi apa ya, bukan hanya proposal biasa tapi proposalnya dalam bentuk seperti karya ilmiah ya, di luar kemampuan kita. Belum yang anak-anak SD ya, mereka bisa betul-betul mencari kegiatan-kegiatan yang betul-betul berdampak ya untuk lingkungannya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin Bapak dan Ibu juga punya kesempatan ya untuk menceritakan hal ini. Saya berikan kesempatan nih, mungkin 2 orang boleh menceritakan program pelajar Pancasila yang dijalankan di sekolahnya yang membuat Bapak dan Ibu takjub ya. Boleh, silakan. Siapa yang mau buka mic? Ada? Ayo, CGP Bengkulu. Ada yang mau cerita? Tidak ada? Tidak ada Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada, saya teruskan ya. Nah, ketika murid menunjukkan agensinya, menunjukkan kepemimpinannya dalam proses pembelajaran, yaitu ketika mereka berperan aktif dalam memutuskan apa dan bagaimana mereka belajar, mereka juga cenderung menunjukkan motivasi yang lebih besar untuk belajar dan lebih mampu menentukan tujuan belajar mereka sendiri. Betul. Ya, seperti ini. Nah, murid-murid juga akan nantinya memiliki keterampilan belajar ya. Bagaimana belajar yang sesungguhnya, bukan belajar yang hanya dicekokin oleh gurunya, diatur oleh gurunya, tapi mereka bisa mencari ya cara-cara untuk belajar dengan lebih baik lagi. Ya, berbagai hal, apalagi kalau benar-benar diberikan kesempatan oleh gurunya. Ya. Nah, kepemimpinan murid ya bisa terjadi juga karena guru ya, kita semua bisa memberikan kesempatan anak untuk menyampaikan gagasannya, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan perhatiannya, keinginannya ya. Contoh-contohnya apa nih kalau misalnya di sekolah ya. Mungkin kalau misalnya mendengar suara, misalkan buat kesepakatan kelas ya. Yuk anak-anak, ibu atau bapak adalah wali kelas kalian. Silahkan kalian merumuskan kesepakatan-kesepakatan kelas seperti apa yang membuat kelas ini jadi disiplin, kelas ini jadi aktif, kelas ini juga tetap bisa melaksanakan seluruh kegiatannya dengan tuntas dan sebagainya.
Nah, Bapak dan Ibu berikan tuh kesempatan anak-anak untuk bicara. Oh, aturannya harus begini Pak, Bu. Ya, ada berapa aturan yang mau kita sepakati. Nah, bagaimana kalau kita melanggar aturan, ya, dan sebagainya. Semua anak-anak yang bicara, ya, kita hanya memfasilitasi. Nah, dengan benar-benar mendengarkan suara mereka, kita juga bisa mengarahkan mereka agar mereka juga bisa mengikuti, ya, seluruh kesepakatan-kesepakatan yang mereka sudah rumuskan. Choice, ya, memberikan pilihan. Kesempatan yang diberikan kepada murid untuk memilih cara dan proses mereka belajar. Bu, bolehkah kami melakukannya dengan kerja kelompok? Ya, kerja kelompoknya mau dilakukan di mana? Ya, bolehkah kami nanti memanggil narasumber untuk belajar lagi bagaimana mengenai proses fermentasi, ya, untuk membuat misalnya tape lah, ya, ataupun Bu, bolehkah kami meminta bantuan pihak luar untuk memberikan donasi, ya, memberikan sponsorshipnya untuk kegiatan ini, ya. Jadi pilihan-pilihan itu betul-betul diberikan kesempatannya bagi anak-anak. Ajak mereka untuk mengajukan beberapa pilihan-pilihan. Nanti mereka diarahkan untuk mengambil pilihan yang terbaik, pilihan yang sesuai dengan sikon, pilihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Di samping itu mereka juga diminta juga untuk menuliskan juga, memikirkan juga resiko-resiko dari berbagai pilihan itu. Nah, mereka diajak untuk betul-betul bisa menganalisa, ya, setiap pilihannya itu dengan bijak, ya. Yang ketiga adalah bicara mengenai ownership, adalah saat murid baik secara fisik maupun emosi, ya, fisik, kognitif, dan emosi. Seringkali kita melibatkan murid hanya fisiknya saja, ya, anak melakukan ini itu, tapi seringkali kurang secara sosio-emosionalnya. Artinya, apakah betul-betul mereka itu dihargai? Ya, ini udah bicara mengenai sosial emosional, ya. Apakah dihargai? Apakah ada keadilan waktu kita melaksanakan program itu? Kita hanya memilih siswa-siswa yang betul-betul dekat dengan kita, memilih siswa-siswa yang pintar, memilih siswa-siswa yang betul-betul, ya, dari segi ekonomi mampu lah. Apakah seperti itu? Ya. Nah, bagaimana nanti pembagian tugasnya? Adil apa enggak juga? Ya. Bagaimana wewenang itu diberikan? Betul enggak wewenang itu benar-benar diberikan? Ya. Wewenang dikasih, setelah itu dimarah-marahin. Nah, yang kayak gini yang jadi membuat emosi anak-anak juga jadi tidak nyaman, ya. Mereka dalam kondisi nyaman pasti mau melakukan segala sesuatu. Seperti itu. Jadi ini perlu apa ya? Perlu, ya, apa ya? Bapak dan Ibu bisa memakailah perasaan, memakai hati, ya, di samping pikiran-pikiran yang harus selesai ini, selesai itu, dan sebagainya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu bisa menceritakan pengalaman Bapak dan Ibu bagaimana mencoba mempertimbangkan suara pilihan dan kepemilikan murid untuk mendorong tumbuhnya kepemimpinan murid. Silakan, saya berikan kesempatan 3 orang. Buka open mic, Bapak dan Ibu. Edi Suhanda. Saya PP, Bu. Oh, PP, Bapak PP. Oh, maaf Pak, maaf. Silakan para CGP. Ya, sama ngati CGP ini kok diam aja. Dari dari tadi diam nih. Ayo rekan CGP. Ibu terus cerita. Ini nih. Ya, Ibu Fitri. Saya belum dengar suaranya. Ya, Ibu Fitriani terus cerita nih pengalaman ngajarnya, kepemimpinan muridnya. Ya, ayo Bapak dan Ibu. Biasanya kelas saya ramai nih, sampai saya tahan-tahanin, ya. Kemarin mimpin Jawa Barat juga sampai, aduh, maaf, udah kepanjangan. Mungkin capek PI tadi Ibu ini. Ayo
Ayo ya, CGP, Bengkulu. Ya, ayo Bengkulu pasti bisa. Hmm. Mm-mm. Cerita aja apa yang Bapak dan Ibu pernah alami ya, waktu eh, benar-benar mengakomodasi suara pilihan dan kepemilikan murid ya. Silakan. Ada yang angkat tangan? Ya, Ibu Fajar Indah Pratama, silakan Bu. 1 menit Bu. Baik Bu, terima kasih waktunya. Ya, Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya untuk mempertimbangkan suara pilihan dan kepemilikan. Kebetulan kemarin baru mengadakan di tingkat SD Bu, sekolah dasar, kegiatan ini Market Day Bu. oh ya. Jadi di situ kebetulan ada pelajarannya tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, di sini Betul. saya berinisiatif membuat kegiatan Market Day bagi siswa yang saya ajar sendiri. Nah, Kelas berapa Bu? suaranya kelas 6 Bu. Kelas 6. Oke. Ya, mempertimbangkan suara ya, saya mempertimbangkan terserah mau membuat produk apa yang dijual dan mereka mengemas sendiri program tersebut sehingga saya hanya memfasilitasi terjalannya rangkaian kegiatan tersebut. Begitu Ya, Bu, mungkin dari ya. saya. Ya, apa yang Ibu lakukan untuk anak-anak Ibu? Awalnya. Awalnya gini, kita buat acara untuk memperdalam materi gitu kan. Saya tawarkan mau buat seperti apa. Dia bilang kita buat kayak pameran gitu Bu. Katanya oh ya boleh kita kasih nama ya. Kita buat judul bersama. Kita teknisnya kita lakukan bersama-sama sehingga timbullah acara gagasan dari kami yaitu namanya Market Day. Iya. Gitu Bu. Ya, jadi awalnya pasti Ibu membuat peta pikiran ya bersama anak-anak ya. Ya, membuat Ya, peta pikiran seperti itu. tentang agar menarik dan mudah dipelajari materinya Ya, ini, kita melakukan membuat kegiatan apa kira-kira, Nak? Seperti itu. ya, ya. Itu Oke, pengalaman oke. saya, Bu, Ya, sebagai setelah menjadi guru. ya. Terima kasih, Silakan, Bu. ada lagi yang lain selain Bu Fajar? Ada lagi? Pasti banyak lah. Ibu Siti Musria, silakan. Silakan Bu Siti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya. ya. Pengalaman saya di sini yaitu dalam program kami kan sekolah kami itu kan sekolah adiwiyata. Jadi Oh, program kami ini membuat mengelola sampah organik gitu Bu. oh, oke. Ya. Mengolah sampah organik di sini kita membuat pupuk kompos dan pupuk cair. Jadi pupuk padat dan pupuk cair. Ya. Jadi dalam di sini dalam pilihan mempromosikan murid di sini saya itu memberikan kesempatan kepada anak didik saya. Jadi saya bagi sesuai pemetaan kesukaan murid. Jadi ada yang suka membuat pupuk kompos berupa padat dan ada yang memilih berupa ini Bu cair. Kemudian yang ketiga itu berupa bank sampah. Jadi dalam kegiatan di sini saya menyerahkan kepada murid untuk memilih mana yang suka di dalam bidang pupuk kompos padat atau pupuk kompos cair ataupun bank sampah. Oh, Pengelolaannya seperti itu Bu. ya. Nah di sini saya mendengarkan suara murid sesuai dengan minat mereka. Ya. Kemudian Apa yang terjadi Bu? Apa yang terjadi? Bagaimana respon murid-murid? nah respon murid di sini saya memberikan kesempatan untuk mendemonstrasikan pupuk karena di tempat saya itu kan banyak sekali rumput-rumput itu setiap bulan itu pasti kan dipangkas. Nah itu kita buat produknya jadi anak-anak bisa menghasilkan produk berupa pupuk padatnya Bu, pupuk kompos. Kemudian untuk pupuk cairnya kita memanfaatkan limbah yang ada di lingkungan rumah seperti air cucian beras yang kita buat menjadi pupuk cair gitu Bu. Oh, Nah, udah jadi hebat tuh ya, udah hebat tuh sampai situ. Ibu panggil narasumber?
Iya Bu, pernah kami memanggil narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Karena kita kan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup atau Dinas LH, mereka Ya. datang ke sekolah jadi memberikan narasumber gitu Bu. Ya, oke. Ya. Jadi hasil akhirnya bagaimana Bu, Ibu dan anak-anak? Hasil akhirnya kita menghasilkan produk berupa pupuk kompos dan pupuk cair. Ya. Kemudian bank sampah itu menghasilkan kerajinan gitu Bu. Sampah-sampah itu dibuat kerajinan. Jadi kita sesuai minat. Refleksi anak-anak gimana Bu? Refleksi anak-anak. Jadi anak-anak tuh banyak pengalaman yang anak dapatkan. Kemudian juga lingkungan kita dari lingkungan kita itu menjadi lingkungan yang kan kita menuju ke ramah lingkungan itu Bu. Ya. Jadi ada banyak manfaat ya akhirnya ya. Manfaat yang kita dapatkan. Paling tidak komunitas sekolah ya. Iya Bu. Ya. Memang kita buat kelompok itu Bu, kelompok tim pengomposan sama tim bank sampah. Jadi di situ berupa tim gitu Bu. Ya, terima kasih Bu Siti Musria untuk pengalamannya. Ada lagi Bapak dan Ibu? Terima kasih. Ya. Ibu Mustia Ningsih. Ya, silakan. Baru ibu yang berkibar nih. Silakan Bu Mustia. 1 menit Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya. Ini hampir sama dengan Bu Siti Musriah. Kalau Bu Siti Musriah itu kan sudah sekolah adiwiyata ya Bu. Kalau di SD saya, SD 11 Penari ini menuju sekolah adiwiyata. Nah, jadi waktu kepemimpinan murid kemarin, saya mengambil hampir sama dengan Ibu Siti Musriah, tetapi kami khusus di sampah plastik. Nah, karena di situ biasanya anak-anak kalau beli jajan di kantin itu kan mereka kan ada bungkus jajannya, kemudian beli minuman seperti itu kan Bu, kemudian kalau beli minuman pasti pakai pipet sedotan. Nah, seperti itu supaya sampah plastik itu dapat dimanfaatkan. Nah, ini baru kemarin aksi nyata saya itu bekerja sama dengan pihak desa. Di situ kepala desa, perangkat desa, serta lembaga yang lain beserta komite sekolah kemarin rapat, dan alhamdulillah pihak kantin ini menyetujui bebas sampah plastik, tetapi dengan cara sampah plastik itu diolah kembali. Nah, untuk sementara di SD saya tadi pagi saya mengundang narasumber itu dari PKK desa, yaitu kreativitas untuk pengolahan sampah plastik. Di situ membuat kerajinan. Nah, untuk kerajinan di situ yang saya petakan itu ada yang membuat bunga, kemudian ada yang membuat vas bunganya, kemudian ada yang dari sedotan. Nah, jadi sampah-sampah plastik itu dimanfaatkan untuk membuat kreativitas anak-anak sesuai minat dan bakat mereka. Nah, di situ alhamdulillah anak-anak reaksinya senang sekali karena mereka mendapat pengalaman baru dan mendapat narasumber baru seperti itu Bu. Nah, jadi antusias sekali biasanya dengan gurunya sendiri, tetapi kemarin itu karena ada narasumber baru mereka senang karena ada orang baru gitu. Nah, di situ mereka terinovasi dari kreatif-kreatif yang dimilikinya sehingga anak-anak tersebut bangga dengan kreasi dan hasilnya tersendiri Bu. Itu Bu pengalaman saya Bu. Ya, terima kasih Bu Mustia. Saya mau dengar dari bapak-bapak, ada nggak satu bapak yang bisa sharing? Ayo, mungkin jenjang yang lain ya. Silakan. Ayo bapak-bapak CGP. Ayo, boleh SMA, boleh SMP, ya. Silakan. Masih malu-malu ya? Ya. Bapak dan Ibu, ya sebetulnya untuk kegiatan-kegiatan yang bisa mempertimbangkan suara, pilihan, dan kepemilikan ini bisa banyak kita lakukan ya. Kan saya suka dapat itu, Bu, mana bisa Bu, saya kan ngajarnya di TK. Ya, TK susah Bu, anaknya aja masih butuh tuntunan segala macam. Ya. Jadi nggak mungkin lah Bu, saya bisa melakukan itu di TK. Nah, apakah Bapak dan Ibu bisa
setuju dengan pendapat beberapa orang yang mengatakan sulit itu melakukannya kalau di TK, yang bisa cuma SD, SMP, SMA. Ya kalau di TK bagaimana? Ternyata tidak ya Bapak dan Ibu. Anak-anak TK selama kita bisa betul-betul bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak ya. Ya, jadi pembicaraan di kelas pun juga tidak hanya monopoli gurunya saja, tapi keinginan anak-anak juga bisa kita dengar dan segala macamnya itu bisa. Minggu yang lalu kelas TK saya, kelas TKA membuat tema pantai ya, beach ya. Waduh, asik sekali. Jadi dalam seminggu itu mereka melakukan banyak hal. Datangnya nggak pakai seragam tuh. Jadi datangnya kan mereka udah rundingan nih. Apa sih yang mereka ketahui tentang pantai? Ya mereka ceritalah pengalaman-pengalaman pernah diajak oleh orang tuanya ke pantai. Yuk kalau gitu kita mau berangkat ke pantai, apa yang mesti diperlukan? Bicara soal bajunya, bicara soal apa sendal atau apa sepatu yang cocok untuk bermain di pantai, bicara soal perabotan perlengkapan yang mau dibawa. Asik sekali. Nah seminggu kemarin tuh kami buat pantai, tapi buat pantainya di belakang sekolah, halaman sekolah kecil ya. Kami buatlah dekor-dekor kecil lah, ada pakai spanduk yang gambar pantai. Kita siapkan di situ pasir, siapkan segala aneka binatang laut ya, tripang, bintang laut, kerang banyak karena kerang masih mudah didapat ya. Kerang berbagai ukuran, kerang berbagai macam ya bentuknya. Wah, anak-anak kan udah bawa tuh dari rumah, mereka datang seperti orang mau ke pantai, pakai topi, pakai kacamata, bergaya-gaya ya, tidak pakai seragam ya, pakai celana pendek. Ada yang mereka juga sudah tahu gitu, pakai bajunya tuh bukan pakai jaket dan segala macamnya ya cari pakai baju yang tipis karena ini panas segala macam. Jadi itu diajak ngobrol segala macam sampai suatu ketika mereka betul-betul bisa apa sih yang mau dikerjakan di pantai ya. Oh, saya mau buat ini menara. Oh, saya mau buat gunung-gunungan. Saya mau buat segala macam. Apakah pembelajarannya bisa berjalan dengan baik? Tetap bisa. Anak-anak sukacita melakukan itu semua. Gurunya juga tetap terlibat untuk apa? Untuk panggilin satu anak. Coba lihat nih. Apa yang kamu ketahui tentang kerang ini? Gimana bentuknya? Tanya jawab. Coba hitung jumlah kerangnya berapa? Ya, coba kerangnya ukurannya bagaimana? Urutkan kerangnya berdasarkan ukuran dan sebagainya. Anak-anak bisa belajar juga. Enjoy pada saatnya. Terus bagaimana foto-foto segala macam. Mereka benar-benar ekspresif ya. Sampai bisa mencampur pasirnya itu nggak mau cuma pasirnya itu satu warna ya. Mereka bisa nggak pasirnya, Bu, kalau misalnya warnanya biru. Nah gimana caranya membuat pasir warna biru? Membuat pasir warna pink atau membuat pasir warna hijau. Nah semua terlibat. Anak umur 4 tahun bisa melakukan itu semua. Jadi kembali lagi pada kita ya. Jadi bukan berarti kalau anak kecil tidak bisa melakukan hal ini, bisa. Asal memang kita bisa betul-betul memberikan ruang kepada anak-anak untuk bicara. Awalnya dari itu dulu, dari bicara. Ya. Kalau mereka bicara, kita dengar, pasti mereka juga akan timbul pendapat-pendapat yang betul-betul bisa diarahkan menjadi sebuah pikiran-pikiran yang baik. Ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya belum mendengar dari Bapak, nggak apa-apalah. Ya sudah, mungkin Bapaknya masih malu-malu untuk bicara. Ya Pak Edi, masih malu-malu nih CGP-nya. Nggak apa-apa. Nah, sekarang berbagi praktik baik. Nah, kalau ada yang mengatakan, ya, Bu, kemarin tuh saya di Jawa Barat, ya, Jabar, ada yang mengatakan, saya tuh pernah buat, Bu, sebuah diskusi
di mana anak boleh melakukan berbagai hal ya untuk program kreativitas sekolah ya, kreativitas sekolah yang intinya mengarah kepada aturan-aturan di sekolah ya. Ini anak-anak SMA nih. Wah, akhirnya berantakan, Bu. Ya, usulnya macam-macam ya. Mereka mengusulkan segala macam yang akhirnya sulit sendiri untuk dilakukan. Nah, gimana tuh, Bu? Apakah memang kebebasan yang kita berikan benar-benar bebas semurni-murninya atau bagaimana? Ya, saya kembali lagi mengatakan Bapak dan Ibu, semua itu ada di dalam kendali kita gurunya. Waktu kita menawarkan ya anak-anak untuk bicara ya tentang program yang akan dilaksanakan, pasti kita juga punya batasan-batasan ya untuk mengarahkan anak-anak agar mereka juga bisa berpikir gitu ya tentang batasan-batasan tersebut. Contoh nih, misalkan contoh, anak-anak kita mau buka kuliner makanan sehat nih. Kita mau coba adakan basar kuliner ya di sekolah kita. Kira-kira apa sih yang mau kalian usulkan supaya basar ini bisa didatangi oleh banyak orang ya, diminati orang dan orang juga mau membeli makanan kita ya. Ya, apalagi kita mau mengusung basar makanan ini adalah makanan sehat. Pasti kan kita ada batasan-batasan. Ya, kira-kira makanan yang bisa dibeli oleh orang banyak tuh yang harganya berapa sih? Nah, seperti itu kan? Boleh kan ada batasan-batasan. Oh, paling mahal 5.000, Bu. Ya. Ya sudah, berarti kalian waktu nanti memikirkan ya usulan-usulan makanan yang mau disajikan, memikirkan cara pengolahan dan pengemasan segala macamnya, ingat bahwa kita menjualnya paling mahal 5.000. Nah, kita mau dapat untungnya juga berapa? Nah, kita juga mesti tahu bahan makanan yang kita mesti buat itu adalah bahan makanan sehat. Jadi produknya harus apa-apa saja. Ada batasan-batasan yang kita bicarakan. Jadi jangan asal memberikan rencana saja, anak-anak suruh berpikir, terus gurunya meninggalkan enak-enak di ruang guru, anaknya saja yang suruh berpikir. Ya nggak begitu. Jadi tetap kepemimpinan murid adalah sesuatu yang dapat kita dorong, tapi kepemimpinan murid bukan sesuatu yang bisa kita berikan begitu saja, ya. Bukan asal kasih wewenang, ya. Tidak seperti itu. Ya, bukan asal ya udah, Bu, kami akan lakukan itu semua. Ya, bukan seperti itu. Tapi kita juga belajar bahwa membimbing anak ya, kita juga perlu diskusi, perlu juga percakapan, perlu juga melihat kelemahan, kekuatan anak-anak kita, bicara-bicara juga mengenai juga bagaimana kita meng-coaching anak-anak kita supaya mereka sendiri bisa ya menyadari mungkin kekurangannya, menyadari juga apa yang harus mereka capai ke depan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ingat bahwa kepemimpinan murid tidak bisa diserahkan begitu saja kepada anak-anak ya. Wewenang itu tidak bisa kita berikan 100% kepada anak-anak. Kita sebagai guru tetap harus ya mengontrolnya ya dengan memberikan batasan-batasan yang membuat anak juga bisa berpikir juga dengan lebih bijak. Kepemimpinan murid adalah murid mengambil kepemilikan dan tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri. Benar ya. Mereka yang memilih, mereka tetap bertanggung jawab untuk kegiatan yang mereka lakukan. Tapi kepemimpinan murid bukan berarti bebas sepenuhnya bagi murid, karena murid tetap butuh bimbingan guru. Ini yang penting. Ya, peran kita sebagai coach ya tetap ada. Seperti itu ya. Nah, Bapak dan Ibu, kepemimpinan murid adalah murid memiliki suara dan pilihan atas apa yang akan mereka pelajari. Bagaimana mereka belajar dan mengorganisir pembelajaran mereka. Ya.
Tapi kepemimpinan murid bukan berarti tidak ada akuntabilitas murid. Murid tetap harus menunjukkan penguasaan pengetahuan, konsep, dan keterampilan. Nah, ini. Jadi mereka bukan berarti melakukan sesuatu dengan sembarangan, tapi mereka juga diikat oleh sebuah penilaian, ya. Diikat oleh sebuah keterpercayaan ya, bahwa memang program yang dilaksanakan itu betul-betul ada hasilnya, program itu memang betul-betul bermanfaat. Jadi penguasaan pengetahuan, keterampilan, ya segala macam juga tetap perlu, bahkan harus ya menjadi menjadi inti ya dari setiap program yang dilakukan. Sama seperti tadi saya menerangkan tentang pembelajaran tentang pantai ya kepada anak didik TK saya, guru saya tetap melakukan apa yang bisa dilakukan gitu untuk mengajarkan keterampilan berhitungnya, keterampilan membilang, keterampilan mengukur sesuatu, keterampilan membandingkan ukuran dan sebagainya, mengajak juga anak-anak juga bicara apa yang menjadi kesukaannya di pantai, apa yang ingin dilakukan, kenapa maunya bikin menara, kenapa maunya bikin gunung-gunungan, apa yang diperlukan dan sebagainya, tetap diarahkan kepada kompetensi yang seharusnya bisa dilakukan. Jadi bukan asal kegiatan hura-hura ya, tapi kegiatan yang tetap bisa dipertanggungjawabkan. Bicara soal akuntabilitas kan bisa bicara mengenai tanggung jawab ya, bisa dipertanggungjawabkan. Kepemimpinan murid adalah murid dapat memilih arah dan cara untuk mencapai tujuan pembelajaran sendiri. Goalsnya kita udah tetapkan bersama, caranya kita ajak murid untuk memilih, seperti itu. Tetapi kepemimpinan murid bukan berarti mengganti peran guru. Murid justru memerlukan umpan balik. Nah, dari diskusi-diskusi itu kan kita juga bisa bicara dengan anak-anak ya. Apa yang menjadi dasar kamu memilih ini? Gitu. Jadi dari diskusi, dari obrolan ya, kita tetap memantau apa yang dilakukan anak-anak kita. Ya, murid itu perlu diberikan feedback ya. Coba pikirkan kalau kamu mengambil cara ini, nanti kamu akan menghadapi siapa? Apa yang kamu perlukan ya? Kira-kira waktunya cukup atau tidak dan sebagainya. Tetap ada argumen-argumen tuntunan ya pada saat gurunya bicara dengan muridnya. Nah, sampai saat ini saya membuka kesempatan bagi para bapak dan ibu yang ingin bertanya. Silakan. Sampai dengan materi ini. Dibuka kesempatan, ayo. Ibu Mustianingsih masih mengacungkan tangan yang tadi atau yang baru? Halo? Halo? Ya. Kalau enggak saya mau dengar dari bapak-bapak. Ya. Pak Harunjen, punya pengalaman Pak? Silakan Pak. Pak Harunjen. Silakan. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, silakan Pak. Tadi ya, makasih Bu. Maaf Ya. terlambat nih Bu. Baterai habis. Oh, baterai habis. Ya. Ya. Baik Pak, silakan Pak. Jadi tadi sudah dijelaskan juga sedikit saya dengar tadi mengenai kepemilikan murid tadi ya, masalah Ya. Ownership. kepemimpinan. Ya, kepemilikan. Jadi mereka ya merasa bahwa program itu adalah programnya mereka. Jadi mereka mau tidak mau jadi bisa terlibat aktif. Ya. Iya Bu. Jadi maksud saya jadi maksudnya di mana guru itu kan sebagai coach di sana ya Bu ya. Ya. Sudah sejauh mana peran guru dalam menjadi coach terhadap kepemilikan murid tadi dalam kepemimpinannya sehingga timbul rasa percaya diri yang lebih baik kepada murid tadi. Karena selama ini di pengalaman saya
kebanyakan itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengajak murid itu lebih banyak kontrol dari guru. Guru lebih mendikte, Bu. Terutama dalam proyek lah kira-kira seperti itu. Kami kan baru kita belajar apa itu ya? Yang pertama itu mandiri belajar gitu ya. Jadi tapi belum masuk ke mandiri berbagi, mandiri ini. Nah, jadi maksud kami gimana baiknya seorang guru dalam menimbulkan kepemimpinan siswa dalam kepemilikannya itu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, mereka memang Pak Harun Zain kembali lagi. Apakah anak-anak yang Bapak Ibu hadapi ini betul-betul di apa ya? Diajak untuk merencanakan sejak awal program itu. Jadi bukan berarti kalau misalnya proyek Bapak dan Ibu sudah siapkan skemanya. Kita mau membuat ini, misalnya terarium, ya. Nanti kelompok ini hasilkan ini. Si A buat ini, bawa ini. Si B melakukan ini. Nah, kelompok 2 adalah membuat terarium yang modelnya seperti ini. Ya, kalau udah kayak gitu, muridnya udah tinggal melakukan, tapi tidak merasa memiliki. Nah, kalau memang tema besarnya kita mau buat terarium. Nih, terarium itu apa sih? Gitu ya. Ayo coba kamu googling dulu. Apa sih yang dimaksud terarium? Kira-kira dari googlingan dia diajak bicara lagi. Apa yang dimaksud itu? Kira-kira bisa nggak kamu membuatnya? Ya, mudah nggak bahannya segala macam. Terarium itu biasanya adanya di mana sih nantinya? Apakah setiap rumah perlu terarium? Apakah terarium ini bisa dijual segala macam? Ya kayak gitu. Diajak bicara, Pak. Sambil kita memetakan pikiran anak-anak ya. Akhirnya menemukan, oh yang nanti kita mau hasilkan adalah terarium yang modelnya seperti ini. Kalau begitu kita lakukan pembagian tugas. Nah, silakan coba anak-anak untuk menghasilkan ini dalam waktu 1 minggu. Bagaimana cara kerja kalian? Bagaimana kalian bisa mengatur kelompok kalian? Seperti itu. Itu diajak ngomong. Tetap itu di situ kita melakukan coaching. Ini tetap melakukan coaching karena kita tahu anak-anak kita kekuatan dan kelemahannya kan kita tahu. Situ. Ya. Bagaimana pengaturan kelompoknya? Kalian inginnya seperti apa? Ya. Jadi sampai detail sekali, tapi semuanya itu dari anak-anak, bukan dari gurunya. Nanti udah kelihatan. Jadi tujuannya apa ya yang mau kita lakukan? Siapa yang melakukan? Kita perlunya apa? Nah. Bagaimana kita dikatakan berhasil melaksanakan program ini? Apa alat ukurnya? Nah, kalau dari awalnya anak-anak sudah betul-betul dilibatkan, Pak, untuk didengar suaranya, untuk diberikan juga kesempatan memilih cara ya. Tadi dengar suara tuh voice-nya ya. Diberikan kesempatan memilih caranya melakukan ya. Cara memilih teman kelompok, cara membuat model terariumnya seperti apa, ya udah berarti itu masuk kepada choice ya. Ya mau nggak mau mereka nanti akan memiliki program itu. Oh ini memang program kita, bukan program guru saya. Gitu. Saya melakukan ini karena nanti ada hasilnya, bermanfaat buat saya. Saya akan mendapatkan sesuatu. Nah disitulah kan mereka nanti akan mengerjakan. Jadi otomatis mereka yang punya rasa untuk benar-benar bahwa program ini bukan instruksi guru, tapi program ini mereka buat karena mereka merasakan adanya sebuah kebermaknaan yang akan didapat bila menyelesaikan program ini. Itu Pak tantangannya. Ya. Jadi bukan berarti kalau Bapak, saya baru KM-nya baru mandiri belajar atau belum mandiri berbagi. Gak apa-apa, dari awal pun juga memang bisa dilakukan kok hal-hal ini ya seperti itu.
Bapak dan Ibu, saya punya juga anak ABK ya, anak berkebutuhan khusus ya, di SMA ya. Ada 2 anak, malah seperti itu. Tapi kalau project mereka betul-betul enjoy aja gitu. Si teman-temannya juga bisa menerima mereka. Nah, 2 anak ini juga bisa melakukan tugasnya dengan baik. Ya dengan porsinya dia ya, dengan porsinya dia. Dia bisa melakukan itu semua. Jadi nggak ada yang merasa ya udah kamu kan ABK gitu nggak bisa apa-apa, nggak ada ya. Pada saat merundingkan apa-apa yang harus dikerjakan anak ya, nah disitulah sebetulnya mereka tuh bisa menghargai temannya sendiri ya. Ya namanya Andrew ya, Andrew nanti mau kerjakan apa, jadi ditanya ya, oh saya bisanya ini gitu, nanti presentasinya bagaimana, siapa yang mimpin segala macam. Nah Andrew-nya juga tetap dapat tugas juga, tetap dapat bagian waktu pas presentasi, tapi dia presentasinya bukan yang sulit-sulit ya, yang perlu penjelasan panjang-panjang. Mungkin dia presentasinya di awal membuka ya, ya bisa menjelaskan sedikitlah apa yang mereka sudah lakukan ya, seperti itu. Tapi kalau udah pembahasan mungkin temannya ya. Jadi semua perlu dilibatkan untuk memiliki ya ownernya. Jangan sampai semuanya itu adalah top down, bahwa kamu harus buat project ini selesai dalam waktu 1 minggu, bahannya ini, nanti ibu atau bapak nilai ya, enggak seperti itu. Ya, Pak Runjen, ya semoga yang lain juga menangkap ya makna ini. Terima kasih Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, saya mau mengajak Bapak dan Ibu kembali untuk melihat bahwa Bapak dan Ibu adalah mitra murid Bapak dan Ibu ya. Jadi ingat kembali bahwa Pak Ki Hajar Dewantoro sudah mengatakan bahwa setiap anak punya kodrat ya, sudah punya potensi. Tuhan sudah beri ya. Tuhan sudah berikan kepada setiap anak potensi masing-masing. Ya, kelemahan ada tapi kekuatan yang lebih banyak yang Tuhan sudah berikan. Masa sih kita tidak mau menghargai ya kekuatan atau potensi yang Tuhan sudah kasih? Penciptanya aja sudah berikan itu. Nah, masa kita sebagai manusia yang bukan menciptakan tidak menghargai sih ciptaan Tuhan kita? Nah, hal ini maka dari itu kita mau membuat diri kita menjadi mitra dengan anak didik. Mereka juga manusia. Ya, kebetulan mereka saat ini masih usia muda, jadi manusia dalam usia yang muda. Tapi sebetulnya kan memang dia manusia yang memang butuh dihargai, butuh dibimbing, butuh dimotivasi ya, butuh dihargai ya, pikirannya, dihargai kemampuannya dan segala macam. Jadi mau nggak mau, nah kemitraan ini yang mesti jelas dari awal ya. Seberapa sih Bapak dan Ibu menganggap murid ini sebagai ya, dari bagian yang melengkapi ya kita di dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kalau enggak nanti Bapak dan Ibu bisa akan 2 hal nih. Satu hanya sebagai pemberi tugas saja, atau memberikan kebebasan saja seperti itu ya, menganggap bahwa segala sesuatunya bisa dilakukan oleh anak, saya lepas tangan ya, nggak bisa begitu. Mitra nggak bisa itu. Mitra bisa bicara soal saling melengkapi, mitra bicara soal saling menghargai ya. Mitra berarti berbicara juga bagaimana bekerja sama menjadi teamwork yang baik antara guru dan anak. Nah ini tujuan akhir dari program, pengelolaan program yang betul-betul berpihak kepada anak-anak ya adalah well-being, kesejahteraan. Jadi kesejahteraan murid yang optimal adalah sebuah keadaan emosional ya, yang berkelanjutan yang dicirikan terutama suasana hati dan sikap yang positif. Hubungan yang positif antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa yang lainnya, ya seperti itu. Terus ingat, siswa kita diharapkan juga punya daya
Ya, maaf. Jadi orang dewasa pasti semua punya masalah. Ajarkan kepada anak-anak kita juga untuk betul-betul memiliki betul-betul daya lenting. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, pengoptimalan kekuatan, kepuasan ya terhadap pengalaman belajar. Jadi intinya tujuan kita adalah bahwa kita harus membawa anak-anak kita betul-betul menjadi pemimpin-pemimpin yang sejahtera. Ya, ada damai, ada suasana yang nyaman, ada suasana di mana mereka bisa merdeka dalam berpikir, merdeka dalam belajar, ya, merdeka juga dalam berkarya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Silakan. Ada? Bisa lanjut? Suara saya terdengar? Cukup Bu, lanjut Bu. Oke. Sekarang kalau memang tidak ada pertanyaan, kita masuk kepada karakteristik lingkungan. Karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu apa saja nih? Lingkungan yang seperti apa yang bisa menumbuhkan kepemimpinan murid? Silakan. Lingkungan seperti apa? Ada yang mau bicara? Ayo Bapak Ibu, ada yang mau bicara? Ibu Novi Merli Aprianti, silakan Bu. Ya Bu Mustika, lingkungan yang nyaman, yang nyamannya seperti apa? Ya. Yuk, saya mau dengar Ibu Novi, Ibu Novi, Ibu Novi, Ibu Prima, silahkan mencontohkan lingkungan yang betul-betul menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Ada Ibu Novi, Ibu Prima di sini? Ada Bapak dan Ibu? Tidak ada? Ibu Prima ada? Ada Pak Purnama Sinaga? Ada Bu, ada. Silakan. Baiklah, terima kasih kesempatannya Bu. Ya. Lingkungan yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang murid itu adalah lingkungan yang kondusif, misalnya memiliki udara yang bersih, kemudian nyaman, keluarga yang harmonis, mendukung pendidikan anak, kemudian lingkungan yang rukun dan lingkungan sekolah yang baik. Itu Bu. Terima kasih. Ya, hanya itu. Ya, baik. Nah, di sini Pak Dio Afiko Hadisaputro mengatakan lingkungan yang memberi wadah bagi murid untuk menyalurkan bakatnya. Ya, kira-kira bagaimana Pak? Wadah yang seperti apa tuh sehingga bakat anak tersalur? Pak Dio bisa mengungkapkan? Silakan Pak Dio. Ya, terima kasih Bu. Mohon maaf sebelumnya Pak, nampaknya rekan-rekan dan semuanya agak kurang semangat ya Bu, nggak tahu nih. Iya, saya juga bingung nih. Apa sayanya yang kurang ini ya? Iya Bu, Ibu sangat semangat Ibu. Entah kami mengapa ini Bu, mungkin sedih karena elaborasi terakhir ini. Oh, aduh. Oke. Iya. Baiklah Bu, mungkin saya menyampaikan pemikiran saya. Di sini karakteristik yang bisa menumbuhkan kepemimpinan murid. Di sini lingkungan yang dimana sekolah itu memberikan kebebasan pada muridnya, di mana mereka bisa menyalurkan bakat mereka, Bu. Terkadang
bakat-bakat murid itu banyak yang memiliki bakat tersendiri, tetapi tidak ada tempat untuk menyalurkannya, Bu. Seperti di sekolah kami itu, Bu, murid itu banyak bakat untuk menggambar, tetapi wadah bagi mereka untuk menyalurkan bakat mereka tidak ada. Jadi yang menjadi sasarannya baju mereka, dinding, seperti itu, Bu. Jadi saya berinisiatif untuk menghidupkan lagi mading, biar mereka bisa menyalurkan bakat mereka seperti itu, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, ya Pak Dio, sebetulnya untuk menyalurkan bakat mereka ya, kembali lagi saya ingatkan ya, coba seberapa besar Bapak dan Ibu waktu menentukan jenis ekskul, memberikan survei kepada anak-anak, pemilihan ekskul. Seringkali kan cuma sekolah yang menentukan, ekskul ini A, B, C, D, E, kita nggak pernah lakukan survei. Itu juga sebetulnya itu menyiapkan untuk mengembangkan bakat anak. Orang pemilihan ekskul aja masih ditentukan oleh pihak sekolah top down, ya itu seperti itu. Tadi Pak Dio mengatakan sarananya untuk benar-benar bisa anak-anak menggambar ya dengan baik. Ya memang mesti siap ya Pak, mesti siap kalau memang anak-anak belum bisa membawa sesuatu, ya cari media-media yang memang sangat mudah, ya media yang sangat mudah. Itu anak saya waktu TK tuh melukis di kaosnya ya, sampai sekarang tuh kaosnya nggak pernah dia buang tuh, ya selalu dia simpan terus ya, karena berkesan membuat lukisan di kaos, apalagi nggak pakai kaos, pakainya tangan sendiri ya, seperti itu. Tinggal wadah-wadahnya aja. Oh belum bisa seperti ini, kira-kira apa? Ajak anak-anaknya bicara Pak, ajak anak-anaknya bicara. Kira-kira kita bisa melukis di mana ya? Seperti itu. Kalau nggak diajak bicara, pasti akhirnya cuma pikiran guru saja. Ya, oke lanjut. Tadi lingkungan Ibu Eka nih, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian akademik dan non akademiknya. Nah, gimana lingkungannya seperti apa tuh yang bisa melatih keterampilan? Ya, kesempatannya apa yang diberikan? Ya, untuk melatih keterampilan itu kesempatannya ada nggak? Kapan dilakukan? Ya, mesti lebih jelas. Ibu Mustia tadi mau bicara, silakan. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, silakan. Kalau untuk karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid itu ada 7. Ya. Yang pertama yaitu lingkungan yang menyediakan kesempatan bagi murid, di mana murid bisa berpikir pola pikir secara positif, merasakan emosi yang positif, sehingga murid itu mampu mempunyai kemampuan dan keinginan untuk memberikan pengaruh yang positif kepada kehidupan orang lain dan sekitarnya. Nah, yang kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan murid untuk berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Nah, itu contohnya tadi keterampilan murid itu bisa membuat kompos tadi atau kerajinan dari barang-barang bekas plastik tadi bisa. Ya, keterampilan berinteraksi sosial itu diberikan kesempatan. Berinteraksi dengan siapa? Nah, itu ya. Seperti itu. Jangan cuman berinteraksi sosial, tapi kesempatannya nggak ada yang diajak tanding untuk ngobrol segala macam. Nah, ya lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan yang melatih keterampilan dalam proses mencapai tujuan akademik maupun tujuan non akademik. Tadi sepertinya sudah disampaikan Ibu. Kemudian yang keempat itu adalah lingkungan yang melatih murid untuk menerima, memahami kekuatan diri sesama serta masyarakat di lingkungan sekitarnya. Contohnya tadi adalah dengan mendatangkan narasumber ke sekolah tadi Bu. Nah, jadi bisa memahami kekuatan dan kekurangan diri kita itu di mana dengan lingkungan yang sekitarnya seperti itu. Kemudian yang kelima adalah lingkungan yang membuka wawasan murid. Di situ adalah menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan dan manfaat, kebaikan melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok maupun golongan. Nah, karakteristik yang keenam yaitu lingkungan tersebut berkomitmen untuk menempatkan murid
sedemikian rupa sehingga aktif menentukan proses belajarnya sendiri. Nah, seperti yang disampaikan Ibu tadi, sesuai dengan minat dan bakat siswa ketika mau membuat atau berkreatif apapun. Yang penting di situ adalah tentang pembelajaran dan kreativitas murid di sekolah. Kemudian yang ketujuh adalah lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Artinya lingkungan itu adalah menumbuh kembangkan siswa yang kreatif, yang tangguh untuk mandiri dan berinteraksi sosial secara positif dan bijaksana di dalam kelompok maupun masyarakatnya. Nah, itu butuh karakteristik lingkungannya. Iya. Jadi kayak misalnya nomor 7 nih, lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh. Bagaimana tuh menyiapkan lingkungan supaya anak-anak kita punya daya juang, punya ketangguhan tuh seperti apa? Kira-kira ada nggak? Terfikir nggak? Gimana ya caranya? Nah, kalau udah bicara gini, apakah kita juga memberikan kesempatan anak-anak belajar dari kasus-kasus ya, dari masalah-masalah yang ada ya. Apakah anak-anak pada saat mengalami kegagalan kita bisa mendorong mereka untuk menyadari kegagalan dan maju lagi ya. Apakah pada saat anak gagal kita hanya menghakimi dan juga hanya ngomel dan langsung memberikan nilai yang rendah seperti itu? Ini sebuah lingkungan loh, sebuah lingkungan ya, mau menunjukkan daya juang segala macam. Apakah anak-anak tetap diberi, ayo anak-anak ya, kita punya apa, kita belajar dari apa yang kita punya, kita mengembangkan, kita mau naik tangga berapa nih, naik tangga 2, naik tangga 3 ya, apa dulu yang mesti kita capai, tahap demi tahap. Pada saat nanti kita jatuh, kita merasakan itu sebagai sebuah kegagalan bersama, bukan kegagalan hanya 1 atau 2 anak ya. Itu semua lingkungan ya, semua harus kita ciptakan. Ini semua teorinya kita sendiri bisa mencari ya kontekstualnya ya, yang benarnya harus seperti apa nanti pada saat saya ingin menumbuhkan keterlibatan aktif dari anak-anak, pada saat saya ingin menginginkan anak-anak saya punya pola pikir yang positif. Nah, waktu Bapak dan Ibu bicara mengenai pola pikir positif, kalau Bapak dan Ibu juga tetap mengeluh ya, tetap mengatakan bahwa sekolah kami tidak punya apa-apa dan segala macamnya, sudahlah, nggak mungkin itu akan timbul lingkungan yang dengan pola pikir positif ya. Jadi Bapak dan Ibu tolong breakdown nomor 1 sampai 7 sesuai dengan konkretnya seperti apa ya. Oke, ini kalau konsep sentra pendidikan saya pikir nggak usah dibahas ya. Ini juga masih mengenai kemitraan guru, masyarakat, ya sekolah dan keluarga ya. Saya pikir ini harus berjalan dengan baik. Ini juga keterlibatan komunitas ya. Saya pikir masih bisa. Nah, ini yang perlu diperhatikan prinsip-prinsip ya di dalam membangun interaksi dengan murid ya. Membangun suasana yang menghargai murid ya, sampai di mana kita bicara betul-betul bisa memotivasi murid, sampai di mana kita bisa bicara yang isinya suara kalimat-kalimat yang betul-betul enak didengar, yang betul-betul bisa membuat anak-anak itu terpacu lagi ingin melakukan sesuatu ya. Sampai kapan kita bisa mendengarkan murid untuk memahami segala pikirannya, ekspresinya ya. Nah, dialog dengan murid itu bagaimana bisa dilakukan? Dialognya terjalin dengan demokratis atau dialognya dalam tekanan-tekanan tertentu ya. Sampai kapan kita bisa menempatkan murid untuk pegang kendali ya, pegang kursi kemudi ya. Seperti itu. Nah, ini semua prinsip-prinsip yang harus kita lakukan bersama. Nah, Bapak dan Ibu, saya mengambil ada beberapa pertanyaan ya dari LMS ya. Ada kalau nggak salah ada 7 pertanyaan nih saya mengambil. Ini ada Pak Junaidi nih mengatakan bagaimana cara menumbuhkan budaya di mana murid memiliki suara pilihan dan kepemilikan. Kira-kira bagaimana menumbuhkan budayanya supaya murid punya suara
kita bisa dengar suaranya, bisa melakukan pilihan atas keputusannya, bisa juga terlibat aktif. Gimana budayanya? Tadi kita sudah bahas ya, mengenai lingkungan itu. Yang 7 itu, Bapak Pak Junaidi tolong breakdown konkretnya seperti apa ya. Nomor 2, bagaimana membuat program berdampak pada murid yang bisa sepenuhnya menerapkan suara. Nah, ini program berdampak adalah program yang betul-betul dirasakan manfaatnya bagi murid. Ya, Ibu Maria Yunita nih, bagaimana membuat program berdampak? Program yang bermanfaat, bernilai bagi murid, ya. Supaya bisa membuatnya, ya, ajak anak untuk merencanakan program tersebut. Ya. Ajak anak untuk betul-betul mau merancang dan juga terlibat aktif. 3, bertanya lagi dari Bu Maria Yunita, bagaimana tips menumbuhkan lingkungan belajar yang memiliki keterampilan positif, arif, dan bijaksana? Ya. Keterampilan positif, keterampilan apa? Keterampilan yang seperti apa? Itu dikonkretkan dulu, ya. Keterampilan positif. Apa yang dimaksud dengan keterampilan positif? Pikiran positif, ya. Mungkin pikiran positif nih yang dimaksud ya, bukan keterampilan positif, tapi pikiran positif. Ya, menumbuhkan kembangkannya ya dari kita sendiri, dari cara kita berhadapan dengan siswa kita ya, bagaimana kita menghargai murid kita, menghargai setiap anak itu betul-betul punya sesuatu, punya bintang ya, entah bintangnya cuma 1, bintangnya 2, atau bintangnya 3, bahwa setiap anak itu punya bintang karena Tuhan sudah ciptakan dia dengan berbagai kekuatan dan kelebihannya. Ya, bagaimana 4, menyusun program yang berdampak positif bagi murid agar diminati murid secara jangka panjang. Pak Sulaiman ini yang bertanya seperti ini. Kira-kira ada yang bisa menjawab gimana nyusun program yang berdampak positif tapi diminati murid dalam waktu jangka panjang? Ada yang mau bicara? Menjawab pertanyaan Pak Sulaiman? Bisa Ibu Tenti Murni bantu? Kira-kira Ibu punya pendapat apa untuk Pak Sulaiman? Baik, mungkin menurut saya Bu, dalam menyusun program yang kita rancang di sekolah, supaya dia bisa berdampak positif bagi murid kita secara berkepanjangan. Tentu kita sebagai seorang guru dalam merancang program itu melihat dulu potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa, kemudian lingkungan yang mendukung program yang akan kita rancang supaya murid untuk mengikuti program tersebut mereka memiliki semangat juang ataupun dalam mengikuti program tersebut mereka benar-benar serius dalam mengikuti program itu sehingga berdampak bagi mereka ke depannya gitu Bu. Mungkin seperti itu. Iya. Jadi Pak Sulaiman, kembali lagi seperti saya ingin mengkonfirmasi jawaban Ibu Tenti ya. Jadi 1, program itu harus disukai oleh anak. Itu dulu ya, disukai oleh anak, diminati oleh anak. 2, program itu harus betul-betul bisa ada manfaatnya bagi anak. Ya, ada manfaat tadi, disukai, diminati, ada manfaatnya bagi anak. Terus yang ketiga adalah programnya bisa dijalankan oleh anak. Dijalankan artinya dilakukan oleh anak dengan motivasinya, dengan kebisaannya, dengan kemampuannya, dengan fasilitas-fasilitas yang bisa dia peroleh ya. Jadi bisa jangka panjang itu. Tapi kalau programnya aja udah nggak diminatin anak, bagaimana anak mau memiliki program itu dan bisa berdampak panjang ya. Jadi kembali lagi diminati anak, ada manfaatnya bagi anak dan anak bisa melakukan itu, terlibat aktif. Jadi anak ditantang terus untuk terus mencapai tangga-tangga naik ke atasnya ya, supaya mereka juga terangsang untuk meraih ya pencapaian-pencapaian yang lebih
sudah pasti program ini akan berjangka panjang. Nomor 5, program seperti apa yang dianjurkan untuk dilaksanakan, apa indikator yang baik dapat digunakan. Kalau program seperti apa, ya kembali lagi kebutuhan siswa Bapak seperti apa, ya kebutuhan siswa di sekolahnya seperti apa, ya yang dianjurkan. Yang tadi kan, yang betul-betul kita bicara mengenai pengelolaan program yang berdampak positif bagi anak. Ya, itulah yang program yang dianjurkan. Nah, apa indikator terbaik yang bisa digunakan? Indikator untuk melihat, ya, kalau sudah susun tujuannya, kira-kira alat ukurnya kita mesti buat. Kira-kira betul nggak program ini dirasakan oleh anak-anak sebagai suatu program yang menarik? 1. Betul nggak kalian bisa mendapat sesuatu manfaat? 3. Betul nggak bahwa program ini dilaksanakan dengan melibatkan banyak pihak? Nah, semua kita buatkan indikator-indikatornya seperti itu. Ya, betul nggak bahwa program ini bisa menciptakan kepemimpinan murid? Betulkah program ini bisa betul-betul membuat anak sejahtera? Nah, itu adalah indikator-indikatornya, ya, Pak Didel Putra ya. Nomor 6, misalkan ada 7 karakteristik lingkungan yang ada, apakah ada satu karakter yang sangat dianjurkan atau tidak boleh tidak ada? Ya kalau begini mah nggak usah ya, nggak usah dipikirkan 1 boleh ada, 2 boleh ada, 3 boleh ada. Dari 7 itu kira-kira yang menurut kita bisa mensupport program kita, ya silahkan saja dipakai gitu. Jadi bukan berarti 1 tidak ada, 7 tidak ada. Ya kalau 7 tidak ada, ya berarti tidak ada lingkungan yang bisa mensupport program tersebut. Semakin kita memperluas lingkungan yang bisa mensupport program kita, semakin kita bisa berhasil melaksanakan program itu. Ya, itu aja. 7, atau pada profil Pancasila yang dikembangkan, haruskah ada satu profil yang tidak boleh tinggalkan? Bicara profil Pancasila, bicara apa sih Pak? Dimensinya, maksudnya ini. Ya Pak Didel Putra. Dimensi Pancasila yang mengenai kreativitas, kebinekaan itu seperti itu, gotong royong, terus kemandirian seperti itu. Ya. Semua harus ada. Semua harus ada. Penilaian akhir di akhir tahun semua harus ada. Tetapi pada saat kita menjalankan kan kita punya jumlah proyek ya, punya jumlah proyek 2 ya, 2 atau 3 proyek ya. Di dalam biasanya di 1 semester itu biasanya 1 ya. Tapi kalau ada yang mau melaksanakan 1 tahun 3 proyek, no problem, nggak apa-apa. Tetapi di dalam pelaksanaan proyeknya, taruhlah semester ini, saya ingin bahwa anak-anak saya membuat proyek berkenaan dengan misalnya kreativitas dalam teknologi, kreativitas dalam membuat teknologi sederhana. Nah, apakah saya harus mengambil semua dimensi itu? Tidak harus. Saya bisa ambil apa untuk anak-anak supaya tumbuh kreativitasnya dalam menciptakan teknologi? Mungkin saya akan bicara mengenai dimensi kreativitasnya. Saya akan bicara juga mengenai dimensi kemandiriannya. Atau saya juga pengen mengajak anak-anak punya dimensi mengenai gotong royongnya. 3 saja cukup, silahkan. Nanti pada kesempatan proyek lain saya ingin membawa anak didik saya untuk membuat sebuah program yang mengangkat kebudayaan daerah dan sebagainya. Oh, saya mau melihat apa nih? Ya di sini dimensi apa? Kebinekaan bisa masuk, silahkan. Kita mau bicara soal apa? Gotong royong, bisa, silahkan. Yang nantinya digabung semua Pak, dalam 1 tahun semua dimensi itu bisa terpenuhi. Paham ya Pak Didel? Ya paham Bu. Nah, ya. Oke, jadi nggak harus satu proyek itu harus semua dimensi, nggak harus. Tetapi dalam 1 tahun semua harus terakomodasi melalui berbagai proyek yang kita lakukan. Kenapa saya katakan tadi bisa 2 dimensi atau 3 dimensi? Supaya kita mengukurnya juga gampang.
Kalau terlalu banyak dimensi, ngukurnya itu juga akan ruwet. Betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Ngukurnya, rubriknya, bikin rubriknya akan ruwet kan? Kalau sampai semua dimensi langsung dalam satu project. Ya. Lebih baik kita ambil 2 atau 3 dimensi yang betul-betul sesuai dengan project kita. Ya? Oke? Nah, ini adalah refleksi terakhir. Pemikiran apa yang berubah setelah Bapak dan Ibu mengikuti sesi ini? Dan rencana apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan setelah mengikuti sesi ini? Ini adalah pertanyaan terakhir sebagai refleksi modul 3.3 yang menutup pendidikan guru penggerak. Silakan saya kirim linknya di sini. Bapak dan Ibu bisa mengisi ya Google Doc-nya. Pemikiran apa? 1, pemikiran apa yang berubah setelah mengikuti sesi ini? 2, rencana apa yang Bapak dan Ibu mau lakukan setelah sesi ini? Silahkan kita kerjakan 2 menit. Sudah bisa membuka? Bisa, Bu. Bisa, silakan 2 menit. Bisa, Bu. Ya, terima kasih. Apakah di sini ada fasilitator atau pengajar praktik yang akan menutup, memberikan statement terakhir untuk kegiatan elaborasi pemahaman pada sore hari ini sebelum kita menutupnya dengan doa? Bu Betty, Ibu Aisyatul, atau Pak Edi Suhanda, silahkan kalau mau memberikan. Oke, terima kasih Bu, Ibu Fitriani Priya Darsina. Kita hari ini sudah memasuki elaborasi terakhir bersama instruktur. Hari ini bersama dengan Ibu Fitriani Priya Darsina. Kami mengucapkan terima kasih Bu, di modul 3.3 itu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Perlu kami sampaikan kepada rekan CGP semua, karena ini elaborasi yang terakhir, kita harapkan seluruh program kita dari awal sampai akhir nanti itu dapat jalan baik dan lancar, dan ambil semua hal yang menjadi pengetahuan Bapak Ibu untuk diterapkan keberpihakan kita kepada murid semuanya. Khusus untuk hari ini, Zoom-nya elaborasi pemahaman 3.3, mungkin saya sampaikan sedikit dari yang sama Ibu Fitriani tadi, bahwa kepemimpinan murid atau kepemilikan murid juga tidak mesti meninggalkan peran kita sebagai guru. Jadi peran kita sebagai guru tetap dibutuhkan, yaitu sebagai memberi feedback, umpan balik, dan sebagai coach, jadi memberi masukan kepada siswa. Jadi jangan kita lepaskan saja kepemimpinan murid itu. Tetap peran guru tetap kita ada di dalam kepemimpinan murid tersebut. Itu saja Ibu, sebagai saya dari pengajar praktik mewakili semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi Suhanda. Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua sesi itu pengisian Google Doc-nya? Sudah, Bu. Sudah, kalau sudah, kita akan tutup dengan doa. Izinkan saya menutup dengan doa. Ya, saya akan pimpin secara Kristiani. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada modul 3.3 di mana kami belajar bagaimana kami harus bisa mengelola program untuk siswa kami yang berdampak positif untuk masa depan mereka. Ajarkan pada kami Tuhan untuk menjadi guru yang mampu bermitra dengan siswa kami. Ajarkan pada kami juga Tuhan agar kami juga bisa diberikan hikmat untuk benar-benar mengajak anak didik kami untuk bisa merancang sebuah program yang bisa dirasakan manfaatnya bersama, dan juga menjadi program yang bisa mengajarkan anak didik kami menjadi pemimpin-pemimpin pada masa depannya, yang akhirnya membuahkan sebuah kesejahteraan well-being pada anak didik kami. Tuhan, terima kasih untuk program pendidikan guru penggerak yang sudah membekali kami untuk 10 modul. Biarlah Tuhan kami boleh meramu 10 modul tersebut. Kami kolaborasikan Tuhan untuk kami terapkan di dalam komunitas sekolah kami. Berikan pada kami juga kesabaran, berikan pada kami juga hikmat, berikan juga pada kami juga semangat
untuk kami mau melakukan sebuah pembaharuan di kelas kami, di sekolah kami. Inilah doa kami Tuhan. Segala hal yang menjadi tugas tanggung jawab kami sebagai pendidik, segala hal yang juga kami gumulkan menjadi persoalan pribadi kami, sekolah kami juga serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, agar kami juga diberikan pengetahuan, diberikan sikap bijak Tuhan untuk mencari solusi atas segala pergumulan kami. Biarlah Tuhan kehidupan kami juga boleh dalam keadaan sehat, damai, sejahtera. Kami juga boleh menjalankan seluruh tugas Tuhan dengan sukacita. Terlebih Tuhan kami boleh mengingat bahwa apa yang kami lakukan pasti akan menjadi kebaikan untuk murid kami, untuk bangsa kami. Inilah doa kami Tuhan, sertai kami semua untuk melakukan berbagai aktivitas mulai dari hari ini sampai dengan malam nanti. Kami boleh menyelesaikan bagian kami, kerja kami, karya kami pada hari ini dengan baik. Tak lupa kami minta ampun juga atas segala salah yang mungkin kami sengaja maupun tidak sengaja kami lakukan di dalam sesi elaborasi pemahaman ini. Tangan Tuhan yang boleh menolong kami terus. Terima kasih Tuhan, amin. Bapak dan Ibu selamat sore. Terima kasih untuk kebersamaannya pada sore hari ini. Ya, maafkan saya kalau ada statement-statement saya yang mungkin mengecewakan Bapak dan Ibu. Tuhan berkati kita semua. Amin. Sama-sama. Terima kasih Bu. Ya. Sore. Selamat sore Ibu, terima kasih atas ilmunya. Ya. Selamat sore Bu. Yo. Izin lek Bu. Ya. Silakan. Saya live juga ya. Oke.